Shalom. Senang sekali, satu kehormatan kalau saya boleh ada di tempat ini. Ya, sayang sekali ya Kak Roni dan Cinensi tidak ada di sekarang ya, lagi melayani di Singapura dan saya dipercayakan untuk menyampaikan ya firman Tuhan pagi ini dan banyak teman-teman kuliah ya kenangan indah di masa STT. Ada Bang Erwin ya. Ada tadi Sis Magda ya, ada Ci Juli juga, dan terima kasih Ko David buat teh hangatnya ya, waduh ya luar biasa. Saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Ya. Tidak boleh ada orang asing dalam rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan bukan hotel. Ya, kami punya tema tahun ini adalah Strong from Home. Tuhan lebih tertarik pada jumlah atau hubungan. Hubungan. Tapi kita lebih tertarik sama jumlah atau hubungan. Ya, sejujurnya saya juga tertarik sama jumlah gitu kan. Ya, saya punya kebiasaan kalau di gereja kan duduk paling depan dan suka lihat ke belakang. Sebelum ketika ibadah baru mulai. Kenapa saya lihat ke belakang? Ya ingin tahu aja berapa yang hadir. Ya tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Tapi ketika saya lihat ke belakang, tiba-tiba suara Tuhan begitu jelas di hati saya ngomong gini. Ngapain kamu lihat ke belakang? Ya pengen tahu aja berapa yang hadir. Apakah itu penting buat kamu? Yang penting aku hadir. 2, 3 orang berkumpul, aku hadir. Bukan 20 orang, bukan 200 orang, bukan 2000 orang. 2, 3 orang. Saya bertobat. Serius, saya bertobat. Saya tidak lagi fokus kepada jumlah, saya fokus kepada hubungan. Karena kehidupan itu ada di dalam hubungan. Tidak ada kehidupan di luar hubungan. Hari ini gereja Tuhan bukan lagi jadi rumahnya Tuhan. Tapi jadi hotelnya Tuhan. Orang asing semua. Ya, ingat baik-baik 300 tahun pertama gereja tanpa gedung, gereja tanpa panggung dan gereja mengubah dunia hanya dari rumah ke rumah. Baru 315 atau 325 ketika Kaisar Romawi pertama jadi Kristen, dari situlah gereja pindah dari rumah ke gedung sampai detik ini. Dan gereja kehilangan kuasanya. Karena apa? Di rumah kita tidak bisa main sandiwara. Di gedung gereja kita bisa main sandiwara. Saya mau tegaskan pagi ini, Kristen asli itu di rumah. Bukan di panggung gereja. Saya bisa main sandiwara di sini. Tapi saya tidak bisa main sandiwara di rumah. Anda mau jadi Kristen asli atau Kristen palsu? Saya mau jadi Kristen asli. Anda mau tahu saya hamba Tuhan yang sebenarnya atau tidak? Gampang. Lihat istri saya, lihat anak saya, lihat keluarga saya. Itu cermin kehidupan saya. Amin. Dan ini pesan khusus buat Anda semua pagi ini. Karena saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Ya. Ada pepatah berkata tidak kenal maka kenalan, oke? Ya, nama saya Doni Franky Tompunu, saya gembala di Victory Church Indonesia dan saya sudah menikah nanti hari Rabu 19 Februari tepat 26 tahun. Ya, tolong next slide ya. Kami dikaruniai 3 orang putri, masih saya paling ganteng di keluarga, Fania, Vanessa, Valeria. Ya Ci Yuli kenal banget lah ya sama istri saya, suka curhat-curhatan dan kita belajar banyak. Dan pagi ini ya sesuai dengan tema forgiving offenses. Ya, next slide tolong. Ya. Tuhan kita belajar berespon benar. Katakan yuk berespon benar. Masalahnya bukan siapa atau apa yang menyakiti hati kita. Kita tidak bisa mencegah situasi orang atau apapun tidak menyerang dan menyakiti hidup kita. Siapa di sini yang pernah disakiti hatinya, dikecewakan? Angkat tangan. Oke, siapa di sini yang sama sekali belum pernah disakiti, dikecewakan? Mungkin Anda bingung. Itu Pastor Doni ngomong apa sih? Disakiti itu apa sih? Coba berdiri. Kalau ada yang tidak pernah disakiti, coba berdiri. Kita sakiti dia pagi ini. Biar dia tahu sakitnya di mana. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Masalahnya bukan siapa atau apa yang menyakiti kita. Kita tidak bisa mencegah situasi orang atau apapun tidak menyerang dan menyakiti kita. Masalahnya bagaimana respon hati kita. Masalahnya bukan masalahnya. Ada perbedaan yang sangat besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Banyak orang hanya fokus menyelesaikan
masalah. Selama akar masalahnya tidak pernah selesai, sampai mati. Bilang sebelahnya, sampai lu mati. Masalah lu gak pernah selesai. Selalu muncul lagi, muncul lagi. Teman saya, sahabat saya punya masalah di punggung. Di sini nih, gak bisa duduk enak, gak bisa jalan enak. Cukup lama lah, kesakitan. Diperiksa di mana-mana, ternyata akar masalah di mana? Di gigi. Jadi ada perbedaan besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Jadi saya rindu Bapak Ibu sadar hari ini, bilang mas sebelahnya, apapun masalahnya, akar masalahnya adalah respon yang salah. Halo? Katakan setelah saya, respon yang salah. Akar segala masalah. Jadi yang harus diubah bukan masalah, tapi respon Anda terhadap masalah. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Tuhan memakai masalah untuk merendahkan kita. Tuhan memakai masalah untuk meninggikan kita. Tuhan pakai Goliat untuk mengangkat Daud. Tuhan memakai Firaun untuk mengangkat Musa. Tuhan memakai siapa lagi? Ya Goliat, Firaun, lalu juga laut Teberau ya. Jadi Tuhan memakai masalah, tapi masalah itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk, tergantung respon. Jadi angkat tangan semuanya. Ayo semuanya tolong please. Ya, ikutin saya begini, sadar woi. Katakan dengan keras, masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya respon saya yang salah. Karena itu fokus, ubah, respon. Keren kan? Nah ini saya latih di Jumat. Katakan yuk, fokus, ubah, respon. Ya. Amin. Kita baca ayatnya ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Baca sama-sama, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Siapa di sini ingin memperoleh berkat? Harus ada yang mencaci maki Anda. Benar. Harus ada yang berbuat jahat kepada Anda. Lalu Anda balas dengan kebaikan. Itu berkat. Saya katakan amin. Jadi kalau Anda dicaci maki, ngomong di hati, ini berkat. Amin Mbak Erwin. Ini berkat. Kalau ada yang nipu Anda, oh haleluya. Ya masalahnya kan kita nggak percaya kan. Tapi ini prinsip kingdom Bapak Ibu. Ya. Nah pertanyaannya next slide. Ketika masalah Anda belum juga berubah, apa yang Tuhan mau Anda fokus ubah? Respon. Yang kedua, next. Mana yang lebih dulu harus diubah? Masalah Anda atau respon hati Anda? Respon hati Anda. Next, selama ini, mana yang lebih Anda fokuskan untuk ubah? Masalah atau respon hati Anda? Next, dengar baik-baik. Perbedaan antara orang rata-rata dan orang yang berprestasi tinggi adalah respon mereka, bukan masalah mereka. Bilang sama sebelahnya, sadar Roy. Amin. Katakan sama-sama yuk, 2, 3. Perbedaan antara orang rata-rata dan orang yang berprestasi tinggi adalah respon mereka, bukan masalah mereka. Sekarang siapa yang bisa mengubah respon hati kita? Hanya kita. Tuhan tidak bisa, setan tidak bisa. Anda harus sadar ini. Anda mau doa puasa, jungkir balik selama Anda tidak pernah mengubah respon hatimu, tidak ada yang berubah. Hati kita 100% tanggung jawab kita. Itu wilayah kekuasaan kita. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tapi tidak semua orang diselamatkan. Oh artinya Tuhan gak berdaulat. Bukan Tuhan tidak berdaulat, Tuhan menghargai kedaulatan kita. Karena apa yang kita percayai, karena respon hati kita, itu wilayah kekuasaan kita yang Tuhan hormati dan tidak mau intervensi. Tuhan tidak bisa paksa Anda mengubah respon Anda. Karena itu Tuhan berkata, rendahkanlah hatimu. Supaya aku dapat mengangkat engkau.
meninggikan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah bahwa Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Tapi Tuhan punya masalah dengan hati kita. Respon hati kita. Jadi jangan lagi bawa masalahmu kepada Tuhan, oke? Karena Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Tuhan tidak pernah punya masalah untuk memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Dia Tuhan, amin. Masalah terbesar Tuhan bukan masalah kita. Masalah terbesar Tuhan adalah respon hati kita yang salah. Rendahkan hatimu. Tidak ada orang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak dapat rendahkan. Namun tidak ada orang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak dapat tinggikan. Masalahnya di mana? Di respon. Rendahkanlah hatimu. Karena itu firman Tuhan pagi ini adalah fokus. Ayo semuanya fokus, ubah, respon. Amin. Next. Tuhan mau Anda fokus pada apa yang dapat Anda ubah dan kendalikan, yaitu respon hati Anda. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tuhan tidak minta kita menguasai keadaan. Kita tidak bisa menguasai keadaan. Tapi kita bisa menguasai hati kita untuk tidak dikuasai keadaan. Itu tanggung jawab kita. Amin. Sekali lagi fokus, ubah, respon. Mengapa? Next. Karena menentukan masalah Anda jadi semakin besar atau kecil. Ya. Nah, respon yang salah apa? Amarah. Ya, Pengkhotbah 7:9. Next, tolong. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Jangan lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Sekarang gini. Saya mau tanya, Anda orang bodoh atau orang bijak? Ya, ada yang mesti gini, kita nggak bisa tahu kita bodoh atau bijak sampai ada yang menghina kita. Serius. Baru ketahuan, Anda orang bodoh atau orang bijak. Bukan IQ, EQ. Jadi Alkitab tidak pernah mengukur kebijaksanaan dan kebodohan dari IQ kita. Tapi dari bagaimana respon hati kita. Next ya. Gara-gara ditagih uang parkir, 2 pelajar di Jambi bacok, jukir hingga tewas. Kan bego, betul nggak? Ya, kita tolong video berikut ini saksikan ya. Ini menarik ya. Sebuah mobil berwarna putih menabrak ke mobil hitam berkali-kali, oke? Salip-salipan di jalan. Peristiwa cekcok antara 2 pengendara mobil terjadi di jalan raya. Entah apa yang membuat kedua pengendara mobil ini sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Bermula dari pengendara mobil hitam ini menghentikan laju mobil putih yang baru disalipnya. Perselisihan terjadi, tampak pengendara mobil hitam menghampiri mobil putih dengan marah-marah. Kemudian pengendara mobil hitam ini kembali ke mobil mengambil sebuah benda dan mendekat lagi ke mobil putih. Tak disangka, kaca depan mobil putih langsung dipukul oleh pengendara hitam. Mobil putih ini langsung memundurkan mobilnya dan berusaha menabrak pelaku pemukulan kaca ini. Beruntung bisa menghindar dari tabrakan mobil putih. Namun belum puas dengan apa yang dilakukan mobil putih ini, lalu mobil menabrakkan dengan keras ke bagian belakang mobil hitam. Pengemudi mobil hitam berusaha untuk masuk ke mobil, namun berkali-kali mobil putih ini menabrakkan ke arah mobil hitam. Dari unggahan yang viral di media sosial ini, tidak diterangkan di mana dan kapan peristiwa ini terjadi. Namun buat pelajaran kita, bahwa berhati-hatilah berkendara dan saling menghormati saat berkendara. Menurut Anda gimana kelanjutannya? Oke, next ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ya nggak ada lah di jemaat ini, betul? Jangan sampai Bapak Ibu di mimbar rohani banget, di jalan preman. Nah, itu kekristenan yang asli di situ. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Nah, yang kedua, fokus ubah respon karena itu menentukan pertumbuhan dewasa tidaknya karakter Anda. Jadi dewasa tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh STH, S1, S2, S3. I don't care, kata Tuhan. Respon, kedewasaan masalah respon. Ya, next. Ini yang Paulus katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti
kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan respon kanak-kanak itu. Respon itu kumpulan dari pikiran, perasaan, semuanya itu respon bentuknya. Tapi banyak orang sudah dewasa tapi responnya tetap anak-anak. Buktinya apa? Next. Kepala KKBN. Penyebab utama perceraian Pak Sutri masalah sepele. 70% karena beda pendapat. Saya ingat sekali almarhum Pak Roni Sujak ke Amerika. Wih, layani sepasang suami istri, profesor. Dua-duanya profesor di suatu universitas terkenal di Amerika. Mau cerai. Oh masalahnya apa? Tisu. Satu pengen dari atas ser, satu pengen dari bawah sur. Cekcok, gara-gara tisu. Kemana-mana. Papa ngomong gini, kenapa gak bikin dua aja? Satu ser, satu sur. Dari bawah, dari atas, kan beres. Oh iya, nah itulah. Jadi kedewasaan bukan diukur dari intelektual Anda, dari respon. Yang diubah tuh respon. Ya. Dan mengubah respon itu tidak semudah membalik tangan. Karena itu sudah jadi respon otomatis. Ya. Saya pakai jam tangan sebelah kiri, gak mikir lagi kan. Pindah ke sebelah kanan, oh itu gak mudah Bapak Ibu. Itu perlu terus menerus dibangun. Karena itu perlu fokus. Gak bisa nyambi, perlu fokus. Ya. Next ya, Roma 14:1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya. Kami ada gerakan doa pagi. Ya, rata-rata saat ini setiap hari 700-an orang, every day. Kita mulai 3 tahun lalu 4 orang sekarang, tapi berkembang. Tapi banyak leader-leader baru. Di bawah saya mungkin ada 200 pemimpin sel. Tiap hari komsel, tiap hari di breakout room. Lalu ada satu pemimpin breakout room ya, kalau kami lihat pelayanannya udah luar biasa. Tapi ketika ada perbedaan pendapat, wih berminggu-minggu, 2 minggu cekcok. Ketahuan kan ternyata dia belum dewasa, tidak bisa terima perbedaan. Hanya masalah sepele. Hanya masalah sepele. Masalahnya bukan siapa benar, siapa salah. Masalahnya respon. Amin. Tuhan tidak pernah cari siapa benar, siapa salah. Tuhan cari siapa yang mau bertanggung jawab. Halo. Ya, next ya. Terhormatlah seseorang jika ia mematuhi perbantahan, tetapi orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Yang ketiga, fokus ubah respon karena itu menentukan kualitas dalam pernikahan dan keluarga Anda. Amsal 15 ayat pertama, baca sama-sama dengan keras. 2, 3, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saya tuh belajar, kalau sama jemaat saya lemah lembut lah. Tapi kalau sama istri sendiri kok ada blong remnya gitu ya. Apalagi sama anak. Saya buat kesalahan fatal sama anak saya paling kecil. Saya bentak dia, saya usir dia pulang naik taksi online. Karena apa? Sikapnya yang salah. Namanya anak-anak masih remaja kan, punya karakter sendiri, punya pikiran sendiri. Kalau kami ajak waktu itu makan siang bareng, hari ini kan selesai, saya makan siang sama anak-anak ngobrol. Nah dia tuh responnya gak enak, gak mau lah, ogah-ogahan. Saya usir, pulang aja dah kamu. Dan di mobil dia penuh dengan air mata. Ya. Nah akhirnya ya terjadilah perang dingin kan. Ada suami istri tidak ngomong setelah konflik 1 hari, 2 hari, 2 minggu, 3 minggu, paling lama 5 tahun. Satu rumah, gak ngomong. Responnya kan salah, saling menuduh gitu. Ini bukan masalah siapa benar, siapa salah. Ya. Saya belajar, sama istri pun demikian. Saya pernah tahun kelima hampir pisah karena gitu saya kasar. Sama istri kasar, sama jemaat lemah lembut. Ya harus bertobat kan. Ya saya bertobat lah. Kita mau sama-sama bertobat. Amin. Jawaban yang lemah lembut. Bukan jawabannya, nada bicaranya. Mesti lemah lembut. Ya, coba belajar bapak-bapak kalau jawab istri itu lembut ya. Jangan nada tinggi ngajak berantem itu. Next ya. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Lebih baik sepiring sayur asem yang hampir asem, tapi dengan kasih. Daripada steak wagyu tapi dengan kebencian, hambar. Ini kualitas hubungan. Jadi
Percayalah ya, tidak ada pasangan yang sempurna. Setuju? Dengan siapapun Anda menikah, pasangan Anda hanya sempurna sebelum Anda nikahi. Karena itu masa promosi. Setelah menikah masa promosinya habis. Welcome to the jungle, oke? Disitulah kita belajar balas caci maki dengan berkat. Itu berkat serius. Ya, salah satu grup mentoring pernikahan, kemarin saya ketemu, kita ada komsel di Bekasi. Dan luar biasa ya, garis besar gini. Wanita ini selingkuh dengan salah satu anggota DPRD di wilayah tertentu. Lalu suaminya dapati itu. Sempat dia posting di sosmed, ya suaminya kepahitan banget. Jadi istrinya ini ya dipukulin, pokoknya diperlakukan dengan luar biasa hinanya lah. Disebut pelacur lah segala macam. Tapi waktu dia ikut mentoring kami, dia hampir bunuh diri. Tapi sekarang ikut mentoring, dia dipulihkan. Dia fokus, ubah, respon. Suaminya sakit kanker. Kanker, stadium 4. Tidak ada harapan secara medis. Tapi dia layani suaminya dengan kasih. Hari ini kankernya sembuh. Saya dengar kemarin, saya pikir suaminya udah meninggal gitu ya. Enggak pastor, sembuh. Dan pernikahannya dipulihkan. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Akar segala masalah adalah respon hati yang salah. Karena itu fokus, ayo fokus, ubah, respon. Next ya. Menentukan berulang tidaknya semua masalah dalam hidup Anda. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu, pencemooh masih gemar mencemooh. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Next, seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohan. Hidup ini ada pola kan? Nah, kita harus mematahkan pola itu. Jangan ulang lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Ya, Anda harus ubah respon. Next. Dan menentukan akhir dampak seluruh kehidupan Anda di dunia ini. Next. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tahukah Saul, sesungguhnya Tuhan punya rencana. Lewat kamu, Mesias lahir. Tapi karena respon kamu yang salah, pindah ke Daud. Kehilangan rencana Allah dalam hidup dia. Tuhan pakai yang lain. Karena itu, next. Katakan sama-sama apa? Fokus, ubah, respon. Next, stop, cari siapa yang salah. Berhenti lari menghindar masalah, menutupi menyangkalinya, berhenti khawatir, takut, benci, marah, menutup diri, depresi, menyesali diri, putus asa, bahkan mengakhiri diri. Stop. Ubah respon. Next. Dari kata respon yang pertama adalah next. Responsibility. Next. Stop blaming, stop complain, take responsibility. Karena fondasi utama respon yang benar adalah Anda ambil tanggung jawab. Katakan setelah saya, kesalahan memiliki kekuatan untuk menjadikan saya lebih baik. Waktu saya mengakuinya. Bukan lari bersembunyi, menghindari, atau bahkan menyangkali lalu melemparkan kesalahan itu. Kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat? Seandainya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan. Manusia tidak punya peluang untuk berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Dan hari ini kita di Taman Eden, bukan di Taman Edan. Kita para suami kerja gak perlu berpeluh, setuju? Dan para ibu, Anda melahirkan sambil tertawa. Apa hobinya? Melahirkan, pastor. Beranak cucu, menggenapi amanat agung. Serius? Kalau Tuhan mengasihi manusia, mengapa Tuhan ciptakan satu pohon yang kalau dimakan buahnya manusia mati? Itu kan pertanyaan saya juga. Dan ketika manusia digoda oleh ular, Tuhan lihat, tapi Tuhan tidak bertindak. Sekarang Ciyuli lihat cucu digodain bencong, pasti bertindak. Ngapain lu, betul gak?
Dan di Taman Eden, di pohon itu tidak ada pagar, tidak ada malaikat. Itu kan pertanyaan besarnya. Kalau ada sesuatu yang membahayakan nyawa anak kita, kita pasti pasang protection dong. Tidak ada protection. Dan ketika Adam dan Hawa tergoda dan memetik buah itu, sama sekali tidak ada tindakan. Tuhan membiarkan manusia berbuat salah. Kapan Tuhan bertindak? Setelah manusia selesai makan buah itu. Dan tindakan Tuhan yang pertama kali sungguh aneh tapi nyata. Untuk pertama kalinya Tuhan yang maha tahu pura-pura tidak tahu. Adam, di manakah engkau? Apakah kau sudah makan buah itu? Apa yang Tuhan harapkan? Kejujuran, itu respon. Tuhan tidak punya masalah dengan dosa kita. Masalah dosa itu bukan masalah ukuran besar atau kecil. Masalah dosa itu masalah respon. Daud sama Saul, lebih besar dosanya Daud secara moral. Tapi responnya yang beda. Amin. Makanya respon yang salah sumber segala masalah. Ya, stop blaming, stop complain, take responsibility. Beres hidup kita. Katakan ya, respon. R-nya apa? Responsibility. Next, E-nya apa? Emotion quotient. Orang yang mengambil tanggung jawab, stop blaming, itu emosinya pinter gitu loh. Jadi kecerdasan emosi dasarnya adalah dia mau ambil tanggung jawab. Kalau Anda nggak ngaku salah, emosi Anda pasti trouble. Nggak tenang kan? Belajar ngaku salah, jangan simpen dosa. Hati-hati di akhir zaman ini, nanti Anda klik di YouTube ya, buku judulnya Happy Lie. Orang lebih mengejar kesenangan dibanding kebenaran. Hari ini ya semua serba kompromi kan. Yang penting apa? Sukses, bahagia, Tuhan baik. No. Yesus datang ke dunia ini, message utamanya apa? Bertobatlah. Bukan percaya dulu. Bertobatlah. Anda bisa bertobat tanpa percaya Yesus? Oh bisa. Teman istri saya muslim garis keras bertobat tapi gak percaya Yesus, dia tinggalin. Anda bisa gak percaya Yesus tanpa bertobat? Bisa, siapa bilang gak bisa? Di Manado, di Ambon, Papua, lu percaya Yesus Tuhan gak? Percaya, bertobat tidak? Sekarang gini ya, kita tanya sama orang Islam. Ya Bang Erwin ini kan, yang muslim banyak kan tanya, kamu percaya gak Yesus Tuhan? Mereka menjawab, tidak, Yesus bukan Tuhan, dia manusia biasa. Tanya sama orang Yahudi, percaya gak Yesus Tuhan? Bukan. Tanya saksi Yehova, percaya gak saksi Yehova Yesus Tuhan? Tidak, kita tanya sama setan, oke? Ada setan di sini. Di luar panggil. Setan, lu percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya sampai gemeter. Kalau Anda hanya percaya Yesus Tuhan tanpa bertobat, apa bedanya Anda sama setan? Itu message terpenting Bapak Ibu. Pertobatan bicara respon, bukan feeling. Respon. Masalah hati. Next, itu emotion quotient ya. Baru apa? Self control. Next, cepat aja karena waktunya. Lalu apa? Anda bisa pray in peace. Itu respon. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Next, ya. Anda bisa obeying God dan akhirnya Anda bisa next nurtured in grace. Ini dikasih orang bahasa, ini kasih untuk Raja Wali. Berat. Itulah respon. Next. Katakan sama-sama apa? Fokus, ubah. Next, bukan masalah siapa benar, siapa salah. Namun, respon. Next, perbuat lebih dulu apa yang Anda harapkan orang lain perbuat pada Anda. Balas caci maki dengan berkat. Kita lihat video kedua berikut ini. All right, now here's how this works. It's called the Golden Rule game. Do you know what the Golden Rule is? Treat others the way you want to be treated. Give her a big hand clap, that's awesome. You call me an idiot, I'm gonna try to stop you. You can make fun of my high forehead, my pointy nose, my ugly clothes, what are those? Whatever you want, okay? My whole goal is to stop you. Don't let me stop you. If I stop you, I win. You be mean. Don't let me stop you. You keep being mean, do you understand? You're not gonna hurt my feelings. I wrote a best-selling book on resilience. I'm good. On the count of three, everyone say action. 1, 2, 3. Stupid idiot. What'd you call me? An idiot. You better back off. I said you're an idiot.
Do you hear what he's saying? You're Four Eyes. What are you doing? Oh, no, you didn't. I'm not an idiot, and I can't help but wear my glasses. You're hurting my feelings. Well, too bad. You smell like roadkill. I do not smell like... I will windmill kick your face. You got a forehead like Peyton Manning. Oh, shut up! Shut up! I hate all of you. You better stop it. I'm serious. I know karate. I'll break every bone in your body. I'll break every bone in your body. I hate you. I hate you more. I hate you most. You're an idiot. Stupid idiot. No one cares about you. Stop it. Yes, they do. I'm cool. No, they don't. You're not cool at all. Just leave. Leave. No. Idiot. All right, give him a big hand clap. Here he goes. All right, let's go. Okay. Now hold on. You okay? Good job. Okay, now hold on. We're going to play one more time. Same rules. You be mean to me. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? Don't let me stop you. But I will this time. Call me an idiot. Idiot. Hey, Julian. What's up, idiot? Mr. Idiot. Oh, that's very respectful. Thank you. Thank you. Why do you wear plaid with a tie? That clashes. Oh, it clashes? You're an idiot. Yeah, I know some people, if it makes you happy calling me an idiot, it makes me happy too. Idiot. No, it's just, I know I'm an idiot. My mom says we come from a village of idiots. My father's an idiot. That's what she says. Idiot. I know. You're so smart. I wish I was smart as you. Thank you, idiot. You're welcome, smart guy. Idiot. Yeah. And you, I mean, isn't she lovely? You're still an idiot. I know. And you want to go to prom? I want to go to prom with plaid and a tie. I'll change for you, darling. Still got that Four Eyes. See you later, pal. Later, idiot. I won. I stopped him. Give him a big hand clap. That was awesome. Two questions. All right, 2 questions. Now, we played twice. We played 2 times. The first time, I got upset and I treated you like an enemy. That's usually how we behave. When someone's mean to us, our natural instinct is to be mean back to them to try to stop them, but that's the trap. If you're mean back, they will keep being mean back to you. The second you discover this, your whole life will change. The first time I was mean back and I treated you like an enemy. The second time, however, when you were mean to me, I didn't get upset. I treated you like a friend. Which time was easy for you to be mean to me, the first or the second time? When you're vulnerable, upset. Yeah, when I was getting upset. So the first time, right? Why was it easy to be mean to me the first time? Because you were being mean back, so it made me get more and more and more. Yeah. Right, and that's what happens. Even if someone's online and they're like, oh, your face is ugly, you should filter your face off. And you're like, oh, no, you didn't. You don't have to follow my feed, you negative face emoticon sin. If you're mean back, they'll be mean back to you. That's the law of reciprocity. This is what leaders have to break out of if they're going to be successful leaders. Which time would you be more likely to leave me alone and be friendly? The first or the second time? Second time. The second time. Why the second time? Because you want to be a friend to everybody. Yeah, I was being friendly. It's very difficult, isn't it, to be mean to someone who's so friendly. Even if you really hated me, you will have a hard time hating me again and again and again. Because love conquers all. You did a great job. Give me a big hand clap. That was Beri fantastic. kemuliaan bagi Tuhan. Ya, pemusik bisa tampil ke panggung. Ya. Mari Bapak Ibu, katakan sama-sama apa? Fokus, ubah, perbuat lebih dulu apa yang Anda harapkan orang lain perbuat pada Anda. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan.